Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para siswa kelas 12 IPB? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam pembelajaran, dalam keseharian, di mana masa pandemi ini yang belum berakhir dan tidak jelas kapan akan berakhir. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi yang sehat semuanya. Sebelum saya mulai, sebaiknya kita berdoa dulu supaya nanti kita lancar-lancar saja dalam pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Islam mulailah dengan basmalah, Kristen Katolik berdoa menurut dan Buddha sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, sekarang kita sudah memasuki pada fase kedua, yaitu dari statistik lanjutan ukuran pemusatan. Kemarin saya sudah menginformasikan kepada Anda. Setelah ini kita bulan November akan melaksanakan penilaian semester. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan peta konsep statistik tersebut. Peta konsepnya seperti ini: ukuran pemusatan, letak data, distribusi, frekuensi, data berkelompok. Ada 3 sub bidang nanti yang akan kita pelajari. Kemudian rata-rata hitung atau mean sudah kita laksanakan. Kemudian nilai tengah hari ini, median. Setelah itu modus. Nah, nilai tengah ini juga akan kita gabung nanti dengan kuartil dan desil. Ini satu kesatuan. Jadi hari ini kita hanya belajar nilai tengah atau median dari data tunggal maupun data berkelompok. Nah, median adalah titik tengah, nilai tengah dari sebuah data, baik tunggal maupun berkelompok. Suatu data tapi telah diurutkan. Jadi median data kita terbagi atas 2, data tunggal dengan data berkelompok atau distribusi frekuensi. Data tunggal dibagi atas 2, data genap dan data ganjil. Penting harus kita ketahui data genap, data ganjil. Kita supaya nanti kita dapat menentukan median dengan akurat, maka data itu juga harus kita hitung benar-benar apakah dia ganjil atau genap, kemudian apakah dia berurutan atau tidak. Jadi kuncinya adalah berurutan dan ganjil atau genap untuk data tunggal. Sedangkan data distribusi frekuensi kita menggunakan rumus median pada data tabel distribusi frekuensi. Baik, saya lanjutkan anak sekalian, median data tunggal. Ya, saya punya data seperti ini, X1 sampai X6. Langkah pertama kita lihat nanti apakah data ini berurutan. Ketika dia berurutan, maka kita tentukan ya jumlah datanya berapa, 6, berarti dia genap. Setelah genap, baru kita bagi 2. Ya, 1, 2. Seperti kita ambil tengah, 1, 2. Ini jumlah datumnya 3. Maka median terletak antara X3 dan X4. Atau X3 ditambah X4 dibagi 2. Itu mediannya. Ini untuk data genap. Bentuk data genap. Sedangkan data ganjil seperti ini. Nah, ada 7 seperti ini. Sama, kita bagi 2. Nah, tetapi 3, ini 3, tapi mediannya tidak perlu kita cari lagi karena sudah muncul, yaitu X4. Maka mediannya X4. Baik anak-anak sekalian, saya lanjut. Sekarang saya punya data contoh. Langkah pertama saya lihat dulu, apakah data ini sudah berurutan. Kalau dia sudah berurutan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, berarti dia sudah berurutan. Maka jumlah data ada 8. Baru kita bagi 2, 4, 4 kiri, 4 kanan. Maka mediannya adalah 8 tambah 10 bagi 2, ya, sama dengan 18 dibagi 2, sama dengan 9. Ya. Yang kedua, saya lihat lagi ada data seperti ini. Sudah berurutan belum? Sudah. Walaupun ada data yang muncul 3 kali, ada persoalan. Yang penting dia berurutan. Walaupun jaraknya beda, misal 10, 12, dan seterusnya. Maka data ini adalah data ganjil, 9. Maka kita bagi 2, 4 kiri, 4 ke kanan. Yang muncul adalah 10 di tengah. Maka mediannya adalah 10.
Nah, demikian anak-anak sekalian, ini untuk data tunggal. Jadi data tunggal itu diurutkan, kemudian hitung apakah dia ganjil atau genap, kemudian kita bagi dua. Kalau ganjil dia berarti ada nilai yang langsung muncul mediannya. Kalau genap berarti harus melalui proses penjumlahan dan pembagian. Sekarang kita lanjut dengan media data berkelompok. Data berkelompok adalah data distribusi frekuensi. Data acak, kemudian kita beri interval, kemudian kita masukkan tabel dengan frekuensi atau keseringan suatu data muncul. Data berkelompok itu juga dengan distribusi frekuensi. Tapi sebelum mencari median, kita dulu harus tahu dulu rumusnya. Nah, seperti ini. Rumusnya. Ya. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini rumus median untuk data distribusi frekuensi. Sekarang kita lihat apa-apa datanya. ME itu adalah median. ME median, L tepi bawah kelas median, L tepi bawah kelas median, ditambah setengah N banyaknya data, berarti kalau setengah N setengah banyaknya data. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Saya ulangi, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan FE, MX, ME adalah frekuensi kelas median. Oke. Silakan dilihat anak-anak sekalian. Oke, saya lanjut. P adalah panjang kelas atau lebar kelas. Anda sudah tahu bahwa ketika distribusi frekuensi, panjang kelas atau lebar kelas itu sudah tahu. Ya, sekarang saya punya data seperti ini. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita akan mengetahui bahwa tabel distribusi frekuensi ini terbagi atas 6 kelas. Nah, kelas 1, kelas 2, 3, dengan 3 frekuensi, 3, 5, 6, 4, 2, 5. Sekarang kita membuat tabelnya, kita tambah lagi untuk kumulatifnya. Bagaimana caranya? Frekuensi ini kita pindah ke sini, kita buat dulu tabel tambahan. 3 untuk kelas 1 frekuensi kumulatifnya 3, untuk kelas 2 kumulatifnya 3 ditambah 5 sama dengan 8 kumulatifnya. Untuk kelas 3 8 tambah 6 14. Untuk kelas 4 kumulatifnya 14 tambah 4 18. Kelima 18 tambah 2 20. Ke-6 20 tambah 5 25. Nah, ini kumulatifnya. Oke, anak sekalian. Sekarang kita terjemahkan simbol-simbol tadi. Langkah pertama adalah menentukan kelas median. Kelas median adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Berapa frekuensi terbesar? 6. Berarti kelas median itu terletak pada kelas ketiga, karena frekuensi terbesar adalah 6. Saya garis seperti ini. Nah, ini adalah kelas median, karena mempunyai frekuensi terbesar. Ya, ini kelas median. Tuh, kelas median 6. Sekarang, ya, nah, ya, median L tepi bawah. Anak-anak sekalian, kalau ini kelas median, maka ini batas bawah, ini batas atas. Batas bawah adalah, tepi bawah adalah batas bawah, ini batas bawah. Ini disebut batas bawah. Maka L tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti 24 dikurang 0,5, 23,5. Anak-anak sekalian, jangan lupa bagaimana Anda menggambar histogram ke beberapa waktu yang lalu. Berarti kan sudah antara satu kelas ke kelas lain itu dibatasi oleh batas atas dengan batas bawah, atau tepi bawah, tepi atas. Jadi tepi bawah itu adalah ini batas bawah dikurang 0,5. Berikut, banyaknya data 25. Berarti diminta tadi setengah N. Berarti setengah kali 25, setengah N-nya 25, berarti 12,5. Terus, nah ini data. Nah, terus, frekuensi kelas median. Oke, kelas median itu nih, ini kelas median. Frekuensinya berapa? 6. Berarti frekuensi kelas median adalah 6. Oke, FK, ya, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Anak-anak sekalian, kalau ini kelas median, maka ini frekuensi kumulatif. Ini sebelah kanan kumulatif. Ini frekuensi kelas median, frekuensi kumulatif kelas median. Di sini biasanya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena ini kelas median yang frekuensi kumulatif 13, sedangkan sebelumnya adalah 8. 6,
Nah, panjang kelas kita ambil contoh saja interval ke-6, kelas ke-6 39 sampai 43, berarti dia terdiri dari 39, 40, 41, 42, 43. Berarti panjang kelasnya 5. Oke. Dah, saya lanjut. Kita masukkan saja nilai-nilainya. L-nya 23,5, setengah N 12,5, FK 8, FME-nya 6, P-nya 5, maka 23,5 tambah 12,5 dikurang 8, 4,5 dibagi 6 kali 5, 0,75, ini 0, kali 5, 375, 23,5 ditambah 375 sama dengan 28. Kita bulatkan, berarti mediannya adalah 28. Oke, kita lanjut. Sekarang saya contoh kedua, saya punya tabel seperti ini. Tabel ini terdiri dari 5 kelas. Kelas ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita lihat frekuensi terbesar pada kelas ke-3. Iya. Nah, frekuensi terbesar kita tentukan dulu frekuensinya. Kelas mediannya. Kelas median memiliki frekuensi terbesar. Yang terbesar adalah 40, berarti dia di kelas 3. Kemudian tepi bawahnya 160 dikurang 0,5, 159,5. Terus N banyak data 110, berarti setengah N 55. Frekuensi kelas median, kalau ini kelas median frekuensinya 40. Frekuensi kumulatif, ini kumulatif semua sebelum kelas median. Kalau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini frekuensi kumulatif kelas median 65, sebelumnya berarti 25. Panjang kelas sama dengan 170, 1 sama dengan 5. Setelah itu ini 170, 171, 72, 73, 74, ada 5. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, seperti ini. L-nya 159,5, 55, N-nya setengah N, FK 25, FE 40, 30, 075 kali 5, 375, 159,5 ditambah 35, 163 kita bulatkan. Maka mediannya adalah 163. Kurang tubuh tadi. Baik anak-anak sekalian, demikian 2 contoh soal saya berikan, pendek saja, yang penting Anda mengerti. Kemudian nanti kerjakan tugas berikutnya ini, bahwa ini fotokopi, foto, setelah itu masukkan ke Google Classroom, dikumpulkan, diserahkan paling lambat hari Kamis 15 Oktober 2020. Kerjakan baik-baik. Tugasnya ini ada 6 kelas seperti ini, tabel distribusi frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketiga ini kita lihat di sini, kalau kita lihat frekuensi sebesar 12, berarti dia di kelas 3. Langkah pertama Anda adalah menentukan kelas median. Kelas median adalah kelas yang frekuensinya terbesar, berarti di kelas 3. Setelah itu diterjemahkan langsung, diselesaikan satu persatu. Demikian anak-anak sekalian, pesan saya, kerjakan tugas dengan baik, 1. Kemudian jangan main-main, karena waktu kita masih beberapa bulan saja. Kemungkinan besar kita masuk Januari, berarti kita butuh waktu. Tatap mukanya hanya 3 bulan. Setelah itu Anda akan meninggalkan SMA Setiabudi. Tapi saya yakin pertemuan kita ini adalah pertemuan bermanfaat. Untuk itu, sekali lagi jaga kesehatan Anda, kemudian jangan lupa berdoa, sholat yang Islam, yang Kristen, Katolik, Buddha, melakukan ibadah masing-masing. Dan saya sangat mengharapkan Anda semuanya dapat bertemu kembali di kelas kita, kelas 12 IBB. Saya akhiri anak-anak sekalian, semoga Anda sehat semua, kita semua. Saya akhiri dengan kata-kata, semoga Anda menjadi orang-orang yang berkualitas dalam pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.